Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama saya, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita akan ngebahas gadget yang sedikit beda dari biasanya dan ukurannya lumayan gede juga ya. Seperti kelihatan dari box kemasannya yang jauh lebih besar dari HP. Ini adalah Authentix 200, smart speaker dari JBL yang tampilannya menarik dengan desain retro tapi punya fitur-fitur modern seperti dukungan personal assistant, koneksi Wi-Fi, dan juga kendali lewat aplikasi. Selain itu, ternyata bukan cuma desain Authentix 200 aja yang meyakinkan, tapi kualitas audionya juga oke punya. Berhubung speakernya masih dalam kemasan, mari kita unboxing dulu JBL Authentix 200. Kalau dari kotaknya sih, ini kayaknya ukurannya agak gede ya, dan lumayan berat juga. Mari kita buka. Oh, di balik penutup luar ini ada gambar 3 speaker dari lini Authentix JBL. Selain Authentix 200, ini yang posisinya di tengah, ada Authentix 500 yang paling gede ini ukurannya, dan juga Authentix 300 di tengah-tengah. Authentix 200 ini sebenarnya yang paling kecil ya ukurannya di antara deretan speaker Authentix dari JBL. Oke, nah kita buka kemasannya sekarang, dan yang pertama kita temukan adalah ini apa ya? Sepertinya buku panduan nih. Di dalam amplop kertas berukuran kecil. Ini adalah buku panduannya. Quick Start Guide. Kalau yang ini adalah buku garansi dan safety instructions. Unit speakernya sendiri itu tersembunyi di balik kardus pelindung ini ya. Masih disegel. Nah, inilah JBL Authentix 200, si paling kecil di keluarganya yang ukurannya ternyata masih lumayan gede juga ya. Kalau dilihat dari spesifikasinya sih, Authentix 200 ini memiliki dimensi fisik sekitar 26,6 cm dikali 17,1 cm dikali 16,7 cm. Bobotnya itu di kisaran 3,12 kg, jadi ya agak berat lah ya. Kelengkapan di box kemasannya sendiri cukup minimalis ya, selain buku panduan dan unit speakernya tadi. Terus di dasar kemasan ini ada beberapa aksesori lain. Nah, ini adalah kabel power untuk JBL Authentix 200 yang diperlukan karena speaker ini memang tidak memiliki baterai ya. Jadi untuk bisa digunakan kita harus menyambungkannya ke outlet listrik lewat kabel ini. Kemudian masih ada beberapa yang lain. Oh, ini kabel juga. Ini sepertinya kabel power juga, cuma beda tipe colokannya ya, beda plugnya. Nah, ini dia tipe colokan yang pipih miring gini, di mana ya? Australia deh kalau nggak salah ini. Kalau kita kan pakai yang standar 2 bulat gini ya. Kemudian ini juga kabel daya lagi, cuma bedanya itu di bentuk konektor ininya ya, di bagian handle-nya. Nah, jadi ini adalah isi kemasannya dari JBL Authentix 200. Sebenarnya tergolong minimalis ya, soalnya selain unit speakernya sendiri, ini ada Quick Start Guide, kemudian safety precaution sama warranty card, dan kabel daya yang jumlahnya sampai 4 buah. Jadi seperti inilah JBL Authentix 200. Desainnya emang sengaja dibikin retro ya. Kalau menurut JBL sih, rancangan speaker dari lini Authentix itu mengambil inspirasi dari jajaran speaker klasik L100 dari JBL di dekade 70-an. Kalau dilihat sekilas sih, menurut saya JBL Authentix 200 ini kelihatan mirip ampli gitar listrik kali ya, atau mungkin pesawat radio model lama. Tema warnanya secara keseluruhan itu hitam dengan aksen-aksen gold di sini, di pinggiran framenya yang berbahan logam aluminium. Kemudian bentuk grillnya ini juga unik ya, kotak-kotak kecil mirip dengan kue waffle dengan warna hitam, dan juga di sini di pojok kiri bawah ada logo JBL yang warnanya gold senada dengan warna frame aluminium di sekeliling. JBL sih menyebut desain grill di speaker Authentix ini sebagai grill quadrax. Bagian tubuh selebihnya dari JBL Authentix 200 dilapis dengan bahan yang memiliki tekstur serupa kulit. Di bagian atas terdapat sejumlah knob putar yang makin menguatkan kesan retro. Knob yang paling gede ini fungsinya adalah untuk mengatur volume up and down, dan juga bisa ditekan untuk kendali playback, yaitu 1 kali untuk pause atau play, kemudian 2 kali untuk skip ke track berikutnya, dan 3 kali untuk kembali ke track sebelumnya.
Dua knob kembar di sebelah kirinya ini itu fungsinya masing-masing adalah untuk mengatur tingkat treble dan juga bass ya, alias frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Jadi kalau misalnya kita lagi males ngatur lagi lewat equalizer, bisa langsung diatur dari sini. Kemudian ada dua tombol kecil di sini. Yang lambangnya Bluetooth itu adalah untuk pairing lewat Bluetooth, sedangkan yang gambar hati itu fungsinya adalah untuk mengakses playlist musik dan setting speaker yang sudah dipersonalisasi di aplikasi pendampingnya, yaitu JBL One. Kemudian kita putar di sisi belakang. Nah, di sini kita bisa menemukan beberapa konektor. Yang pertama itu adalah konektor daya. Yang sebelah sini fungsinya adalah untuk menyalakan unitnya dengan menancapkan kabel power. Kemudian ada USB, fungsinya itu adalah untuk update software dan juga playback musik dari media penyimpanan eksternal. Lalu di sampingnya ada konektor aux alias auxiliary untuk jack audio 3,5 mm buat kalian yang mau menghubungkan perangkat audio lain ke speaker ini. Kemudian ada port Ethernet juga. Nah, kalau yang ini fungsinya adalah untuk menghubungkan Authentic 200 ke jaringan lokal. Sebenarnya nggak perlu lewat Ethernet sih ya, bisa juga lewat Wi-Fi yang lebih praktis. Buat kalian yang mau menjaga privasi, JBL juga menyediakan sebuah tombol mute untuk mematikan mikrofon terintegrasi di Authentic 200. Jadi, hijau ini artinya adalah nyala, kemudian kalau merah itu artinya mikrofonnya sedang nonaktif. Nah, jangan lupa dinyalain lagi ya kalau misalnya kalian mau ngasih perintah ke personal assistant seperti Google Assistant dan Amazon Alexa. Ngomong-ngomong soal personal assistant, untuk bisa menggunakan JBL Authentic dengan Google atau Alexa, kalian harus lebih dulu menyambungkannya ke jaringan lokal di rumah atau di kantor. Bisa lewat kabel Ethernet atau bisa juga lewat Wi-Fi. Nah, buat koneksi lewat Wi-Fi, kalian harus lebih dulu mendownload aplikasi pendampingnya yang bernama JBL One di toko aplikasi Android atau iOS. Kita buka aplikasinya, kemudian kita ikutin petunjuk di layar sampai speaker berhasil tersambung ke jaringan Wi-Fi. Ini nanti mesti dimasukin password Wi-Fi-nya juga ya, supaya nanti bisa terkoneksi ke jaringan Wi-Fi di rumah atau di kantor. Begitu sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi atau di Ethernet, kita bisa langsung setup voice assistant di aplikasi JBL One. Ada dua yang didukung ya, seperti yang tadi disebutkan, yaitu Google Assistant dan juga Amazon Alexa. Dua-duanya itu bisa diaktifkan secara bersamaan ya, cukup dengan menyebutkan kata panggilan yang sesuai di awal aja. Nah, ini misalnya untuk contoh setup dengan Google Assistant di JBL Authentic 200 lewat aplikasi JBL One. Okay, Google, play some music through my office speaker. Okay, check out this music station on YouTube Music. Authentic 200 juga mendukung output audio Chromecast lewat aplikasi JBL One. Tersedia juga dukungan AirPlay untuk perangkat iOS dan Alexa Cast. Playback audio lewat layanan-layanan berbeda tadi juga bisa dikendalikan secara langsung lewat JBL One ya, termasuk play, next track, previous track, dan menaik turunkan volume. Kemudian di aplikasi ini juga tersedia equalizer, tapi bentuknya simple ya, hanya ada 3 poin atau 3 band yang dibagi menjadi frekuensi rendah, sedang, dan tinggi. Jadinya ya ini nggak beda jauh dari pengaturan dengan ring bass dan treble yang ada di permukaan speaker. Selain sebagai speaker pintar, JBL Authentic 200 juga bisa digunakan sebagai speaker Bluetooth ya, lewat pairing ke device seperti HP atau laptop, seperti speaker Bluetooth pada umumnya. Kita tinggal aktifkan koneksi Bluetooth dengan menekan tombolnya di atas sini, kemudian kita cari JBL Authentic 200 lewat menu Bluetooth di device, lalu pairing. Kalau diinginkan, kita juga bisa menyalurkan keluaran audio lewat koneksi jack audio 3,5 mm standar. Cukup dihubungkan aja perangkat seperti laptop ke speaker dengan kabel, tapi kabel audionya ini mesti disediakan sendiri ya, soalnya nggak disediakan di dalam kemasannya JBL Authentic 200. Untuk output suaranya, JBL Authentic 200 menggunakan sepasang tweeter berukuran 25 mm dan sebuah full range woofer 5 inci yang dilengkapi dengan passive radiator downfiring berukuran 6 inci. Ini di bagian bawah untuk memperdalam keluaran suara bassnya. Di bagian bawah sini juga ada kaki-kaki yang ada padding karetnya ya. Ini fungsinya adalah untuk ngasih ruang ke downfiring radiator supaya nggak menimbulkan vibrasi berlebihan. Ya, idealnya sih speaker ini ditempatkan di lantai atau di permukaan lain yang solid ya, bukan di meja kayu seperti ini yang rentan berderak-derak juga. Tapi meskipun begitu, pas dicoba muter lagu sih, menurut saya udah kedengeran bahwa JBL Authentic 200 ini punya keluaran suara yang cukup istimewa. Audionya itu terdengar detail dan jernih di semua frekuensi, termasuk juga buat treble-nya yang terdengar bersih. Bunyi semua instrumen di lagu-lagu itu bisa disimak dengan jelas ya, walaupun ukurannya kecil, suara bassnya ini yang dihasilkan ternyata juga powerful dan dalam juga, nggak kalah dari speaker yang ukurannya lebih gede. Mungkin agak kurang sedikit di frekuensi yang rendah banget aja, cuma kalau overall sih udah oke dan udah bulat.
Nah, sedikit kelemahannya itu mungkin nggak ada separasi stereo ya, tapi itu mungkin wajar aja buat speaker seperti ini yang hanya terdiri dari satu unit juga. Yang penting sih output audionya itu udah bagus dan volumenya juga lantang buat speaker seukurannya. Ya cukuplah buat mengisi ruangan yang agak besar. Nah, Sobat Tekno, itu tadi penelusuran singkat kita tentang JBL Authentix 200, smart speaker berdesain retro yang memiliki fitur-fitur modern. Meskipun menarik, peminatnya mesti merogoh kocek yang cukup dalam ya, soalnya di Indonesia JBL Authentix 200 dibanderol dengan harga mencapai 6,5 juta rupiah. Meskipun demikian, boleh jadi harga tersebut tetap worth it buat yang lagi nyari smart speaker dengan keluaran suara yang prima. Apalagi JBL Authentix 200 juga punya tampilan yang terbilang unik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton. Saya Oik Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.